Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan kami dari tim Larasena. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait platform and business activities. Sebelumnya, perkenalkan kembali, tim kami Larasena terdiri dari 5 orang, yaitu saya sendiri, Renggo Harya Pandora NIM 12, Atala Sani Satriaji NIM 13, Nazare Kafa Al-Fatihah NIM 14, Moreno Jembar Glenardi NIM 24, dan juga Muhammad Alfen Fadilah NIM 32. Sedikit kita flashback mengenal kembali Larasena, sebuah teknologi bertemu dengan tradisi. Larasena ini hadir setelah dari pengamatan kami di dalam konteks pelestarian warisan budaya dan pengembangan ekonomi kreatif, di mana digitalisasi ini memberikan peluang besar untuk mengangkat produk-produk lokal ke kancah global. Namun, di tengah arus globalisasi, batik masih menghadapi tantangan dalam hal penetrasi pasar internasional, di mana adanya keterbatasan inovasi dalam distribusinya serta kurangnya ruang bagi masyarakat umum untuk turut serta dalam proses kreatifnya. Baik, selanjutnya setelah data yang kita analisis menurut APPI itu pada tahun 2020 sekitar 151.000 hasil batik, dan pada 2024 hanya tersisa sekitar 37.000 saja. Nah, hal ini itu membutuhkan sebuah solusi untuk generasi muda di seperti UMKM, brand UMKM HKI Untekar, serta inovasi desain motivatif menggunakan AI. Lanjut, yaitu untuk bisnis model Canvas. Singkatnya di sini terletak pada partnership apa saja yang akan dilakukan, activities-nya, sumber dayanya atau resource, dan juga value proposition apa saja yang bisa ditawarkan di platform. Kemudian channel yang akan nanti menjadi tempat Larasena untuk berpromosi dan juga melakukan aktivitasnya. Dan juga ada customer relationship-nya, segmen dari customer-nya, dan juga sumber pendapatannya yang terutama ada di lisensi platform, workshop, dan sertifikasi, dan juga komisi produk. Dan untuk biaya yang ada atau cost structure, mulai dari pengembangan dan infrastruktur, biaya tim, pembuatan konten edukasi, dan juga biaya pemasaran dan akuisisi. Oke, baik, selanjutnya untuk kompetitor analisis, kita sudah melakukan analisis terhadap kompetitor yang memang platform yang memfokuskan bidang yang sama, terutama batik. Di sini terdapat batik, eber batik, dan gen batik, di mana mereka merupakan platform yang memang fokusnya di bidang batik, tetapi hanya terbatas pada beberapa keunggulan mereka masing-masing. Tetapi dengan Larasena ini kita memiliki keunggulan yang lebih, terutama terdapat pada motif generator, kanvas batik, 3D model preview untuk produk batiknya, konveksi bermitra, edukasi, hingga koleksi batik. Oke, elemen selanjutnya ada go to market strategi. Yang pertama ada early adopter, sekolah dan SMK seni batik, di mana tempat regenerasi pengrajin muda. Selanjutnya komunitas pengrajin batik lokal, mitra kolaborasi pertama, konveksi dan UMKM batik, pihak yang membutuhkan desain baru secara konsisten. Selanjutnya strategi akuisisi pengguna, ada workshop implementasi batik digital, mengadakan lomba desain batik digital tingkat SMA atau mahasiswa, kampanye media sosial, dan terakhir program ambassador sekolah. Baik, selanjutnya pengembangan dari Larasena sendiri menggunakan teknologi sebagai berikut. Bisa diperhatikan mulai dari backend sampai dengan AI. Selanjutnya ada demo produknya. Masuk kepada demo produknya, kita sajikan kita ada landing page-nya sebelum masuk ke dashboard pembuatan batik. Untuk landing page-nya sendiri terdiri tentang galeri, fitur, mitra, serta bantuan. Selanjutnya masuk pada user batik. Ketika kita sudah masuk ke dalam batik, kita disajikan dengan
board yang terdiri dari batik saya untuk masuk ke kanvas digital dan juga generate AI. Di Setbird sendiri ada batik saya, motif, pelatihan, sertifikat, galeri, produksi serta bantuan. Masuk saja untuk ke batik saya, kita disajikan ketika masuk ke batik saya itu memilih kanvas, ukuran kanvasnya. Ketika sudah memilih ukuran kanvasnya, kita memungkinkan untuk drag and drop, serta kita bisa membuat batik sesuai dengan kesukaan kita menggunakan pen tool ataupun brush tool. Setelah kita punya desain batiknya, kita bisa melihat preview dengan preview 3D model menggunakan preview 3D model. Bisa kita melihat apakah sudah jadi ketika menjadi gaun, kemeja. Ketika kita sudah selesai mendesain, kita bisa melihat hasil dari yang telah kita buat di 3D model ini. Selanjutnya, masuk kepada fitur generate batik menggunakan AI. Memungkinkan kita sesuai dengan imajinasi kita di-generate dengan menggunakan generate AI ini. Kita bisa acak prompt batik ini dan akan menghasilkan sebuah batik sesuai dengan imajinasi kita ataupun sesuai dengan prompt AI yang telah diacak. AI akan bekerja selama 30 detik. Nah, ketika jadi maka akan muncul gambarnya. Setelah itu kita bisa masuk ke dalam menu desain dan simpan. Oke, selanjutnya ada implementasi. Oke, selanjutnya untuk implementasi yang sudah kita lakukan seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Mas Alpen untuk go to marketnya, terdapat akuisisi pengguna dari workshop yang sudah kita laksanakan. Ini kemarin kita melaksanakan Expo Project di mana kita mempresentasikan produk Larasena ini untuk supaya bisa meraih banyak pengguna untuk menggunakan aplikasi Larasena ini. Dan kita juga sudah melakukan survei ke beberapa konveksi seperti Batik Marta Dilja dan Batik Anto Jamil. Kita sudah berkomunikasi dengan mereka kira-kira bagaimana nantinya Larasena ini bisa digunakan oleh mereka untuk produksi dari request batik oleh penggunanya. Dan kita juga sudah melakukan pengujian kepada anak-anak dari SMP Persada Insan Nusantara untuk menggunakan aplikasi Larasena ini untuk pembelajaran batik digital mereka. Ini menjadi next. Kita juga sudah buatkan video testimoni. Make shortcut laptop wis. Oke, mungkin kurang lebih seperti itu untuk video testimoni yang sudah kita buat, yang mencakup beberapa peran di situ, seperti guru yang memang guru kesenian, terus ada siswa-siswinya yang memang kita uji untuk menggunakan Larasena ini. Mungkin cukup sekian, nantinya akan kita kembangkan lebih lanjut seperti sosial media yang akan kita kembangkan sesuai dengan plan marketingnya, dan mungkin untuk pengembangan bisnis kita baru cukup segitu. Mungkin bisa ditutup.
Baik, mungkin seperti itu presentasi dari kami terkait platform and business activities dari Laksana. Apabila ada salah tutur kata, kami mohon maaf. Apabila teman-teman juga ada pertanyaan dan saran, boleh banget untuk tulis saja di kolom komentar. Nanti akan kami bantu jawab. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.